Muka kita juga pasti udah diduplikat sama A, B hampir sama, jadi bisa persis, bisa lebih ganteng, lebih cantik, lebih keren ya kan. Wah gila, sadis betul-betul. Nah sekarang kalau misalnya setiap hari kita mengantarkan murid kita gitu ya, murid kita apa yang mereka di kepalanya murid-murid ini, kita nggak ngomong di pendidiknya lah ya, itu waktu kita memberikan apa sih informasi, kita anggap informasi atau ilmu yang kita sharing, sharing ya kan kepada mereka, ada celutukan atau komen-komen apa nggak yang diantar, ini mah males lah pak, ini bosen gitu misalnya kayak gitu, ada nggak? Ini kan kita membuka diri untuk dikasih respon kan, timbal balik kan dengan murid supaya mereka juga suka sama kita, seperti itu kan. Ada nggak sesuatu yang mereka bilang, oh ini ngebosenin kita, kenapa nggak bikin, apa yang sebenarnya rasa yang mereka pernah keluarkan gitu, ada nggak? Atau mereka menerima aja top bottom? Alhamdulillah sih, selama saya menyampaikan ilmu pesan yang saya punya, tidak ada sih anak-anak yang komplain lah istilah gitu loh. Nggak asik pak, nggak pernah. Pasti dia akan menerima gitu, akan menerima gitu. Alhamdulillah seperti, dan dia kadang-kadang meminta lagi, ayo pak, lagi pak, paling-paling seperti itu aja. Masnya itu ada background selain grafis apa lagi? Musik apa main? Ya lucu aja ya, adalah di sebuah dunia pendidikan. Jadi saya suka, nah ini nih, kadang-kadang suka nggak paham atau saya terlalu loyal atau gimana, nggak ngedong atau gimana. Saya sebagai pendidik, misalnya guru matematik misalnya, tapi suka musik ya kan, pada saat guru musik nggak ada, saya dijadikan guru musik. Asik. Gitu loh. Gitu. Karena ada backgroundnya kan? Karena ada backgroundnya gitu loh. Jadi, dan akhirnya keterusan endingnya pun juga nggak jelas gitu loh. Endingnya dalam arti dari segi finansialnya, pembayaran, fasilitas pembayarannya. Ya, tapi kan? Sebagai desain grafis, itu udah jelas dong. Jelas. Nah, kemudian karena kita punya tes kapasitas untuk bisa musik, terus kita diperbantukan. Nah, setelah diperbantukan, apakah menjadi permanen? Ya mesti permanen, kalau nggak permanen itu nanti ya gimana kita? Ya gitu, gimana perusahaan dan atasan sebetulnya sih ya kan gitu. Misalnya Mbak Lucy di sini sebagai host atau sebagai reporter atau sebagai wartawan lah ya kan. Tiba-tiba disuruh nulis karena suka nulis, tiba-tiba disuruh motret, ya kan, tiba-tiba disuruh video, kan pekerjaan berapa orang? Betul. Tapi ya kan kalau misalnya cuman sewaktu-waktu aja, gitu kan, itu mungkin hanya, ini boleh juga deh gitu ya. Tapi kalau keterusan, kalau keterusan itu yang mesti dipertimbangkan. Tapi kalau misalnya sekarang nih saya jadi host, tiba-tiba gue perlu bantuan nih satu orang untuk pegang kamera misalnya. Ini gue pegangin sekalian gue jadi host, misalnya contoh. Terus taruh di sini. Itu kan oke. Tapi kalau misalnya lama-lama akhirnya saya nggak jadi host, tapi jadi di belakang kamera, itu kan lain soal. Lain soal lagi, betul. Makanya banyak anak-anak muda sekarang, contoh anak saya ya, kalau memang melamar ke sebuah perusahaan magang, jangan berpengalaman, kan anaknya ini magang, ya tolong diajari. Betul, gitu. Kalau memang mau bayar murah atau bagaimana, jangan mencari yang bisa, yang nggak ada. Ya nggak ada. Kalau magang kan sebenarnya tidak ada biaya apa-apa yang dikeluarkan perusahaan. Ada juga yang bekerja, malah sih, ada juga. Jadi saat magang itu dia bekerja, bagaimana? Ya memang, ya harus apa ya? Bagaimana sih cara menghargai
menghargai dia tuh bekerja loh di situ gitu loh. Ini kita bicara anak magang. Anak magang. Ini anak magang karena dia bekerja. Iya. Nah, iya. ini kan kita berbicara telur dulu ayam dulu. Susah nih, karena anak-anak magang. Jadi beda-beda sih setiap perusahaan itu beda-beda. Tapi usahakan sih, misalnya di perusahaan A atau B, kalau memang anak magang ya toh dihargai dalam arti apakah dia mendapat uang transport, apakah uang makan, atau bagaimana kebijaksanaan perusahaan gitu loh. Ya Jadi, itu masing-masing, saya nggak bisa kasih komentar tuh, karena itu kan masing-masing perusahaan. Saya dulu. Silakan santai aja. Karena itu kan masing-masing perusahaan. Karena gini, kalau anak itu yang tadi saya bilang, kalau magang itu telur dulu ayam dulu, ya kan? Karena siapa yang membutuhkan? betul. Ya, sekolah-sekolah akan menghubungi perusahaan. Ini anak murid kami sudah waktunya PKL, magang. Ya kan. Nah, perusahaan ini oh ya monggo aja. Karena apa? Karena anak ini memerlukan pengalaman. Untuk nantinya keterampilan yang pada saat dia lulus, dia langsung bisa mempraktekkan. Tapi yang saya mau kembalikan lagi adalah dari seni musik yang kata sekarang ini kan jadi diperbantukan di apa? ngajar musik kan. Apa sih musik apa ininya? Bisa piano atau apa vokal? Ya misalnya ada sebuah lomba, tapi alhamdulillah juara. Pada saat tidak ada guru musik, ya kan, saya membimbing anak-anak juga masuk ke saya, ya kan? Alhamdulillah juga semangat dan juara. Ini yang diajarin apa nih di paduan suara waktu itu? Paduan suara. Paduan suara. Ya kan? Alhamdulillah juara 2 lah. Oh, kalau paduan suara berarti vokal ya? Iya vokal gitu loh. Ya kan? Jadi kita bagaimana memberikan ya trik ritmenya, ya kan, vokalnya semuanya seperti itu. Jadi alhamdulillah ya oke. Jadi no Jadi, complain nah, lah setelah ya. itu ya. Tapi setelah itu apa seterusnya menjadi guru musik gitu? Oh enggak. Hanya diperbantukan. Hanya diperbantukan. Oh, iya. Tapi setelah itu saya mundur secara perlahan. Mundur pelan-pelan. Dan bisa dibicarakan toh enggak di sekolah bahwa ini atau memang sudah ada guru musiknya kembali lagi gitu? Enggak. Setelah saya keluar baru ada. Gitu. Ya kan tidak ada pemecahan. Ya pasti saya udah membicarakan, misalnya saya udah membicarakan dengan kepala. Tapi kepala mengembalikan ke kepala lagi A, kepala B. Ya susah lah itu. B udah blunder. Bulat lah ya. Pasti Balusi tahu lah ya. Wah ini tidak ada saling melempar seperti ini, tidak ada kejelasan ya. Jadi kita yang ambil keputusan. Kalau Masnya lihat dunia pendidikan saat ini seperti apa sih sebenarnya? Ya bagus lah. Maksudnya di bidang apapun. Jadi dunia pendidikan gitu loh. Bagus, intinya ya memang harus terus berkembang. Kalau nggak, gurunya pun harus betul-betul kompetensinya harus betul-betul dipertanggungjawabkan, ya kan. Ada memang beberapa guru yang memang fresh graduate yang memang ya usahakan sih dia seorang praktisi juga, lebih mantap lagi gitu ya. Praktisi juga, guru juga, ya kan. Kalau misalnya yang baru lulus dari SPG misalnya begitu, itu lari kemana kalau misalnya dia kan dari segi kompetensi teori lah ya. Iya. Tapi kan dari segi pengalaman, dari segi apalagi ya ilmu aja sih, ilmu aja, ilmu yang didapat ilmu. Tapi tersalurkan ya, seperti itu mereka yang baru-baru. Ya tergantung gurunya itu. Semuanya dikembalikan ke gurunya. Bisa nggak menyampaikan, bisa nggak menyatu dengan, harusnya sebagai prinsipalnya peka terhadap ini berkompetensi nggak, ini qualified nggak, ini pendidiknya gitu. Seperti apa yang maksudnya kalau dia sudah lulus mestinya dia berqualified ya? Iya, contohnya bisa mencetak anak juara gitu loh, bisa mencetak anak berprestasi ya gitu. Contoh beratnya gitu loh. Jangan menyampaikan cuma ilmu tok gitu loh. Tantangannya seperti itu gitu tantangannya. Kalau menyampaikan menyampaikan pesan aja kan, ilmu saja kan biasa. Kalau menurut saya biasa. Ini sebenarnya apa sih, seperti
bukan kriteria ya, tapi ini yang sebagai kita guru baru lulus, guru muda gitu ya, harus mendengarkan nih bahwa kita tidak hanya berdasarkan apa yang kita dapat di sekolah kita aja, sekolah guru kita gitu ya, tetapi harus melakukan juga apa nih sebelum kita lulus atau setelah kita lulus, apa yang harus kita tingkatkan, karena kompetensi itu kan nggak cuma dari segi ilmu yang kita dapat di sekolah kan. Ya dia harus kayak tadi, harus meriset, harus ikut workshop, ikut kerja lapangan lagi atau gimana yang sesuai dengan bidangnya gitu aja. Harus ditambahi ilmu lah intinya jangan hanya guru A, ya udah ilmunya guru A itu disampaikan udah gitu loh, sesuai dengan itu tidak akan bersaing ya kalau seperti itu ya. Ya dikembalikan lagi ke sekolahnya, ke prinsipalnya, ke kepala sekolahnya gitu loh. Vice principal dan prinsipalnya gimana ya kan. Jadi ada juga yang prinsipal ya menerima aja guru yang baru lulus dan tidak ada pengalaman dengan kompetensinya yang dasar guru, banget gitu. Ya yang memang dasar banget sih enggak, intinya kalau kepekaan kalau memang dunia pendidikan ini pengen maju atau sekolah itu pengen maju kan memang harus prinsipal dan vice principalnya kan harus meriset guru itu kan. Nah Mas, saya mau tanya nih, menurut pengalamannya Mas ya, apa yang membuat Mas kecewa dalam pendidikan sebagai, ini udah berapa lama sebagai pendidik? 11 tahun lah saya. 11 tahun. Sebelumnya bekerja ya? Iya, sebelum bekerja. Jadi apa di dalam siklus ini yang membuat kayaknya aduh kecewa banget deh. Terus kemudian ya kecewa pasti ada lah, karena kan kok tidak yang seperti saya harapkan gitu loh, intinya dalam hal apa nih, dalam hal fasilitas dalam misalnya, hal, atau misalnya, dalam hal kesempatan, support untuk kegiatan saya gitu, misalnya di musiknya atau di grafisnya gitu loh, gitu dalam arti ini dalam arti finansial ya, dalam arti apa yang kita dapatkan, atau dalam arti intangible-nya yang mana seperti apa misalnya ya? Kesempatan apa susah ya menggambarkannya apa ya, jadi sayang aja kalau menurut saya. Kalau saya sih kecewanya ya pasti supportnya kurang, supportnya salah satunya gitu loh. Ini misalnya gini, ini kan kegiatan podcast ya kan, misalnya support kameranya, support ini loh ada tim podcast yang hebat gitu loh, support fasilitas ya, support mic, kondensornya, support fasilitas-fasilitas lain yang mendukung ya kan. Jadi malah yang nggak penting, malah yang disupport sih kalau gitu loh. Jadi support ke overcome-nya bagaimana maksudnya? Ya pasti menurun ya kan. Terus cara kiat-kiatnya jadi bagaimana setelah kok yang disupport yang ini, padahal ini kita nggak butuh, yang kita butuhkan ini tidak disupport, terus kiat-kiatnya menyelesaikan permasalahan ini, karena kan tetap terus harus ngajar kan. Betul. Tetap harus kita berjalan kiatnya kan. Karena tidak ada tidak ada semacam rasa yang sama gitu loh. Ya akhirnya mengundurkan diri. Oh, jadi iya kan, tidak ada kecocokan. Iya kan? Ya. Jadi ujungnya adalah mengundurkan diri ya. Tidak ada misalnya abis itu ya sudahlah, ayo kita sama-sama memperbaiki, tidak ya, akhirnya ya kitanya yang mengundurkan diri. Betul. Tidak memberikan solusi ya. Saya dioper ke sana, ya kan. Terus dari sana dioper lagi ke sini. Ini masih dunia pendidikan ya, bukan masih. Yang di pekerjaan sebelumnya. Bukan. Oke. Nah, bagaimana transisi dari pekerjaan, dari bekerja di perusahaan kan? Nah, terus menjadi benar-benar purely pendidik Betul. 100% gitu. Iya. Bagaimana mengambil keputusan dari ini ke sini? Keputusannya ya biasa aja kalau menurut saya sih. Nggak ada yang nggak ada beban, nggak ada apa. Jadi saya fun aja gitu. Jadi kalau kalau saya nggak fun kan pasti kan nggak akan kayak bekerja di dunia
Mbak Lucy kan. Mbak Lucy kan harus fun dulu kan sebagai host, iya kan? Kalau Ya ada iya ada, enggak juga. gitu. Saya fun karena kebetulan memang saya fun aja. Oh, gitu suka kan? suka ngobrol, Suka ngobrol, suka ya. sharing, betul, ya kan, ya. pengalaman, informasi gitu. Ini kan saya mendapatkan banyak gitu kan. Betul. Bisa juga, tapi kalau misalnya saya bekerja, bisa juga saya harus menjadi host karena saya dapat gaji. Iya, betul. Keterpaksaan itu yang membuat saya ya harus seperti ini, Iya. gitu kan. Tapi usahakan kan jangan terpaksa, sedikitnya suka. Ya pokoknya 50% suka. Ya, kan? 50% suka. Kalau nggak suka, nggak sesuai dengan bidangnya pasti nggak akan fun. Nah, ya itu kan oke, itu kan kita di dalam satu bidang ini kan, tetapi transisi yang maksud saya gini, dunia bekerja itu kan di kantoran itu kan lebih fun daripada pendidikan, menurut saya. Iya. Atau berbeda menurutnya Mas? Ya, pasti berbeda. Pasti berbeda. Berbeda, lebih fun yang mana kalau kita boleh? Sama sih kalau menurut saya. Sama. Kalau bagi saya sama. Bagi saya sama. Perbedaan yang nyata apa antara dunia kerja dan dunia pendidikan? Kalau dunia kerja kan, kalau saya di advertising, saya membuat desain, diterima sama klien, saya merasa puas. Kalau di dunia pendidikan, saya mengajarkan anak, menyampaikan ilmu, anak juara, saya puas. Gitu aja. Gitu aja. Jadi karena saya guru seni, jadi kan saya harus membuat sebuah karya nih. Saya harus membuat prestasi, gitu loh. Karena guru seni musik, olahraga, apalagi ya. Pokoknya bidang-bidang seni dan kebudayaan lah. Pasti kan banyak di luar event-event lomba. Ya memang harus ikut. Di dunia akademik juga banyak sebetulnya, tapi maka dikembalikan ke gurunya, apakah gurunya itu survive, apakah gurunya itu malas atau kalau misalnya nih contoh, misalnya kita di sini, kita kan nggak ada dari segi pendidikan ya. Nah, kita bikin lomba deh yuk. Boleh. Yuk kita bikin lomba, jadi ambil dari sekolahnya Mas kan, ya tentunya bukan nggak di sekolah aja kan. Mungkin sekolah tetangga dan segala macam. Kalau nggak kan kompetisinya nggak kelihatan. Betul. Gitu loh. Nah, kompetisi apa yang dari bidangnya Mas ini yang kira-kira menarik gitu? Untuk sekarang? Untuk saat ini, ini dengan keadaan saat inilah. Ya misalnya lomba membuat short movie, membuat desain poster, menulis nggak sampai menulis ya? Banyak yang suka juga, tapi kalau menulis mungkin cerpen ya, karena kan kalau novel kan paling cerpen gitu, bisa tuh diangkat menulis ya kan. Terus apa lagi ya kalau band kan terlalu besar, ya kan. Kalau enggak juga sekolah. Kan sekarang kan pensi di sekolah banyak, kan banyak. Mengapa kita tidak lakukan? Lomba vokal, ya kan. Lomba vokal, akustik band, ya bisa. Bisa itu. Karena anak-anak sekarang pada suka bidang-bidangnya udah seperti itu. Yang seperti itu ya. Iya kan, seperti itu di bidang kesenian. Kalau grafis ya itu antara lain ya lomba poster, ya kan, lomba membuat video. Ya nah, kan? fasilitas di sekolah itu lengkap dengan apa sih tool-toolnya? Misalnya kalau dia lomba ngedit video gitu kan, mereka pakai apa? Mereka punya ini sendiri. Pernah ada kita mengadakan pakai tool sendiri, membawa sendiri. Dia lebih fun. Membawa apa? Komputer sendiri. Perangkat sendiri. I see. Oh, itu is a good idea tuh. Iya, jadi kita nggak memfasilitasi, ya kan. Gitu loh. Silakan on the spot di dalam kelas. Ya alhamdulillah lancar gitu aja sih, berjalan lancar. Pernah nggak sekolah melakukan ini? Pernah. Sekolahnya sendiri yang jadi organize, jadi apa? Pernah ya? Iya. Kayak apa, lomba poster, lomba apa, vokal, lomba macam-macam lah. Oke, dan ini lomba ini hanya khusus untuk sekolahnya saja atau bisa umum? Maksudnya dari sekolah lainnya diundang? Antar sekolah. Rata-rata se-Jakarta. Oh, oke. Se-Jakarta.
Tapi sekolah sendiri nggak boleh ikut. Gitu. Nggak boleh ikut. Ada beberapa yang ikut sih, ada beberapa lomba yang memang ketentuannya boleh ikut. Kalau yang sifatnya murni gitu loh, gitu kayak lomba poster kan pasti ditungguin bisa ikut, ya kan. Lomba futsal misalnya, basket.